Bersama keluarga kecil kami, saya menyapa Bapak Ibu sudah terkasih. Selamat siang, Shalom Alehem. Puji Tuhan, kebaikan Tuhan masih kita rasakan, kasih setia Tuhan masih kita alami, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita masing-masing, terutama keluarga kami. Ya, kami sudah bersaksi tadi. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya itu menimpa anak saya. Saya benar-benar kaget waktu itu. Tapi Tuhan baik. Tuhan melepaskan kami dari bahaya. Itu cukup berat Bapak Ibu ya. Kalau saya hitung itu mungkin lebih dari 3 kilo. Kalau terkena tubuh bayi, aduh, akan sangat berbahaya sekali. Tapi sekali lagi kami memuji Tuhan, dan Tuhan nyata bagi keluarga kami. Bapak Ibu Saudara, pada umumnya jika seseorang tahu bahwa ia hendak menghembuskan nafas terakhir atau meninggal, maka perkataan-perkataan terakhir yang dia ucapkan pasti akan sangat penting. Di penghujung hidupnya, seseorang tidak mungkin bercanda lagi tentang hal-hal yang receh. Perkataan yang ia sampaikan mungkin soal wasiat, mungkin soal warisan, mungkin soal hartanya disimpan di mana saja, supaya ketika dia pergi, keluarga bisa tahu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Demikian juga jika seseorang bepergian ke suatu tempat, maka ia pun akan meninggalkan pesan-pesan yang sangat penting kepada orang yang jaga rumahnya. Demikian halnya dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Yesus sebelum ia meninggalkan para rasul atau murid-murid saat itu. Mari kita lihat atau kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Tolong dibantu, ada macet. Tolong dicopot dulu, dimasukkan lagi itunya. Copot dulu apanya, USB-nya ya, supaya saya bisa kendalikan dari sini. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 untuk mengawali renungan kita memperingati hari Pentakosta pada hari ini. Kita baca bersama-sama dengan suara yang baik. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya hitung dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini adalah perkataan Yesus yang terakhir. Karena setelah mengatakan perkataan ini, dalam ayat yang berikutnya dikatakan, terangkatlah ia, disaksikan oleh murid-murid. Maka perkataan ini juga pasti memiliki bobot yang sangat penting. Perkataan Yesus yang terakhir di bumi sebelum dia terangkat ke surga pasti memiliki bobot yang sangat penting. Bapak Ibu, perkataan ini adalah janji dan nubuat kepada murid-muridnya. Dan secara literal, para murid menantikan janji itu selama 10 hari. Dan di hari ke-10, setelah kenaikan Yesus ke surga, sesuai dengan janji itu,
Roh Kudus turun atas mereka. Hari Pentakosta adalah hari ke-50. Dihitung dari kebangkitan Yesus. Setelah Yesus bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, tapi dia masih berada di bumi selama 40 hari. Memperlihatkan diri kepada para murid. Memperlihatkan dirinya kepada orang banyak untuk membuktikan bahwa memang ia sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Setelah 40 hari, Yesus naik ke surga, dan kemudian yang kita baca tadi, ia menjanjikan Roh Kudus. Dan murid-murid disuruh untuk menunggu, menantikan janji itu. Dan murid-murid itu memang dengan sengaja menanti-nantikan janji dari Yesus. 10 hari lamanya mereka menanti-nantikan. Mereka berdoa. Mereka bersekutu, bertekun, dan sehati mereka berdoa bersama. Bapak Ibu, hingga saat ini di beberapa gereja masih menyelenggarakan doa 10 malam. Doa 10 malam untuk mengenang momen ini dan untuk memperoleh pengalaman yang sama seperti yang dialami para murid. Sementara beberapa gereja lainnya sudah mulai meninggalkan tradisi itu dan tidak melakukan doa 10 malam lagi, dengan alasan yang sering saya dengarkan, Roh Kudus sudah turun, ya. Maka kita tidak perlu lagi menanti-nantikan Roh Kudus karena sudah turun. Bapak Ibu perhatikan, doa 10 malam memiliki dasar yang alkitabiah dan dasar yang praktis. Yesus sendiri yang memerintahkan kepada para murid supaya menantikan Roh Kudus. Itu dasar firman-Nya, karena itu firman Yesus sendiri. Kamu tunggu, kamu nantikan. Dan hal itu yang dilakukan oleh para murid. Para murid melakukan perintah Yesus. Mereka menunggu, mereka berdoa bersama-sama. 10 malam mereka berdoa dengan tekun, dengan serius, dengan sengaja. Maka pada saatnya, kalau kita lihat di pasal yang kedua, ya, janji itu digenapi. Roh Kudus turun atas mereka yang bertekun dengan sehati dalam doa bersama di ruang atas Yerusalem, sebuah tempat yang mereka sewa, karena pada hari itu ada perayaan. Mereka sewa satu tempat dan mereka berdoa di ruang atas. Ya. Sekali lagi mereka menantikan dengan sungguh-sungguh dan serius. Dan mereka mendapatkan, memperoleh janji itu. Sementara yang saya katakan tadi, pernyataan bahwa Roh Kudus sudah turun, sehingga orang Kristen tidak perlu lagi menanti-nantikan Roh Kudus, itulah teologi. Itulah teologi. Ya, memang logis. Memang logis, sudah turun kok. Dan memang lebih mudah mengatakan itu daripada kita berdoa. Ada juga yang menyebutkan doa semalam suntuk, sampai suntuk memang ya. Ya, lebih mudah mengatakan seperti itu supaya nggak usah lagi berdoa. Perhatikan Bapak Ibu, seringkali kalimat-kalimat semacam itu membuat kita kehilangan momentum-momentum. Ya. Lebih mudah mengatakan, Yesus, Roh Kudus sudah turun kok, ngapain lagi menunggu-nunggu, ngapain lagi menanti-nantikan. Selesai perkara. Jadi tidak perlu lagi lakukan. Namun kalau saudara tanya kepada saya, apakah gereja yang melakukan doa 10 malam itu sesuatu yang baik?
menurut saya itu sesuatu yang baik. Ya. Dan kalau saya punya wewenang juga, mungkin gereja kita juga akan lakukan itu lagi. Tapi saya tidak mau bertabrakan nanti dengan gembala. Ya, itu sesuatu yang baik. Karena momentum itu harus diulang. Amin. Momentum itu harus diulang. Jangan setelah menikah, suami istri tidak pacaran lagi. Ya, nggak pernah lagi ngajak istrinya makan. Nggak pernah lagi ngajak istrinya ke Barelang. Tapi waktu pacaran dulu, bolak-balik ngajak makan. Mau apa yang? Bakso kah? Mie ayam kah? Itu momen-momen itu harus diulang. Amin Bapak Ibu. Amin. Itu sering kali memang, apalagi kita orang Batak ini ya, udah menikah kok ngapain lagi bersayang-sayangan? Harus Bapak Ibu. Harus. Ya. Itu yang sering kali membuat keadaan jadi kendor. Ya. Harus. Kalau ada kesempatan, kalau ada waktu, kalau ada berkat, tetaplah pacaran dengan istrimu. Amin. Amin. Itu momen. Saya banyak berbicara dengan Pak Panggabean. Momen itu harus kita ciptakan supaya semakin erat. Jangan sibuk terus cari dolar, tapi nggak pernah lagi memberikan perhatian kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Bawa anak-anakmu jalan. Saya senang dengan Uda Citra ya. Beliau sesibuk-sibuknya beliau masih suka bawa jalan. Ya, itu juga yang kami lakukan. Ya, kami cuma mutar-mutar aja, mungkin makan bakso atau es kelapa, ya 5.000. Tapi itu sudah membuat hati senang, amin ya. Pulang ke rumah bahagia lagi. Sebenarnya tidak terlalu susah kok membahagiakan istri itu, amin ya. Coba tanyakan. Bawa aja istri itu belanja, pasti senang. Ya. Coba aja. Ya. Bawa belanja, bawa shopping, pasti senang dia. Walaupun itu kerombeng. Iya Pak. Nggak terlalu mahal. Banyak di sana 10.000, 15.000, sudah bagus-bagus ya. Ya. Jadi momentum itu harus diulang Bapak Ibu. Mengapa kita merayakan ulang tahun? Ini sama juga di budaya kita. Jarang sekali dirayakan. Ulang tahun pernikahannya lewat begitu saja, ulang tahun anaknya lewat begitu saja, tidak dirayakan. Saya pikir bagus sekali kita rayakan supaya ada momen kasih sayang dengan anak kita, momen kasih sayang dengan istri kita. Itu momentum harus dilestarikan. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagi kita dan juga bagi orang Yahudi ada banyak sekali perayaan-perayaan. Coba perhatikan. Tapi ketika saya coba pelajari, semua perayaan-perayaan itu ada hubungannya dengan Tuhan. Jadi mereka merayakan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Itu penting sekali. Kalau ada sesuatu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan rumah tangga kita, itu dirayakan. Itu disaksikan. Amin. Jangan sampai saudara dapat pertambahan gaji tidak disaksikan, dapat berkat tidak disaksikan, saudara tolong Tuhan tidak disaksikan. Ya disaksikan. Supaya yang lain juga diberkati. Iya, bahwa Tuhan itu nyata bagi kita. Bahwa janjinya nyata bagi kita. Itu dasar yang saya lihat diambil oleh gereja-gereja yang masih merayakannya. Termasuk juga gereja saudara kita, gereja Pantekosta yang di Wonosobo. Namanya juga Gunung Hermon juga. Saya lihat itu di Facebooknya. Merayakan 10 malam itu. Ya, baik sekali. Baik sekali. Dan malam tadi puncaknya. Baik sekali. Dari ayat ini Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa poin. Ya. Pertama, kamu akan menerima Roh Kudus. Ya, ini yang pertama. Kamu akan menerima Roh Kudus. Memang kalau dalam ayat yang kita baca, yang pertama disampaikan atau disebutkan adalah kuasa. Tetapi saya melihat kalau urutannya adalah Roh Kudus dulu. Roh Kudus turun ya. Kamu akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah pribadi ketiga. Ya, ini juga banyak sekarang diperdebatkan. Ada yang mengatakan Roh Kudus itu bukan pribadi, Roh Kudus hanya kuasa. Tetapi secara singkat saya tegaskan, sesuai dengan Alkitab yang kita miliki, kitab suci yang kita miliki, bahwa Roh Kudus adalah pribadi. Dia memiliki pikiran, dia memiliki kehendak,
dia memiliki perasaan, maka dia bisa didukakan karena dia memiliki perasaan. Dia bisa dihujat karena dia memiliki pikiran dan kehendak. Jadi dia pribadi ketiga atau oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Itu yang dijanjikan dan itu yang diterima. Murid-murid ini menerima Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah janji Bapa, dikatakan dalam Injil, dikatakan oleh Yesus. Ini janji Bapa. Yesus menyebut bahwa Roh Kudus itu adalah janji Bapa kepada mereka. Dan Roh Kudus ini turun ke atas mereka. Roh Kudus akan turun ke atas kamu. Dan janji ini telah digenapkan. Coba kita lihat ya. Kisah Para Rasul pasal 2 yang saya sampaikan tadi. Coba Desi bantukan dalam membaca ayat 1 sampai 4, Des. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Iya. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Iya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Ya. yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api Ya. yang bertebaran dan hingga kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Iya. Jadi apa yang Yesus sampaikan tadi, yang kita baca pada pasal 1 ayat yang ke-8, langsung digenapi di sini. Iya. Dan Roh Kudus itu turun atas mereka. Iya. Roh Kudus itu sungguh-sungguh turun atas mereka. Dan kita melihat kalau kita baca selanjutnya, saya tidak punya waktu, saudara nanti baca, ada dua respons atau ada dua reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh orang-orang yang melihat peristiwa itu. Pertama, respons atau tanggapan yang positif. Ya. Mereka yang heran, yang tercengang-cengang karena para murid berbicara dalam bahasa mereka. Karena mereka adalah diaspora pada saat itu, orang-orang yang merantau kemudian datang ke Yerusalem untuk perayaan itu, perayaan Paskah, dan mereka mendengarkan bahasa-bahasa mereka. Padahal murid-murid itu semua adalah orang-orang Galilea. Jadi ini pertama-tama mereka menyaksikan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan Allah yang ajaib. Karena mereka tidak belajar bahasa-bahasa yang mereka miliki. Ya, semua mereka adalah orang Galilea. Tetapi mereka berbicara dalam bahasa Parsia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa penduduk Mesopotamia, Yudea, dan seterusnya. Ya. Ini positif. Dan murid-murid menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Dan ini adalah tanggapan yang positif. Tetapi kalau kita perhatikan, ada juga tanggapan atau respons yang negatif. Iya. Mereka heran juga, mereka tercengang-cengang juga, tetapi mereka menyindir para murid. Lihat itu, mereka sedang mabuk oleh anggur manis dikatakan. Ya, ini tanggapan yang negatif. Bapak Ibu, saya selalu sangat sedih, ya, dengan komentar-komentar negatif sekitar manifestasi Roh Kudus. Saya selalu sangat sedih. Apapun itu bentuknya, ketika itu menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan manifestasi Roh Kudus, ya, saya sangat sedih. Dan saya sangat takut. Sekarang ini sembarangan sekali orang mengatakan sesuatu tentang manifestasi Roh Kudus. Menyindir, mengolok. Bahkan ada mahasiswa, ya, di akhir masa kuliahnya, ketika dia mengadakan penelitian, dia meneliti tentang bahasa roh. Ya. Jadi dia pergi ke gereja-gereja, Bapak Ibu, gereja-gereja semacam kita atau karismatik, dan dia bawa rekaman. Dia datang ke gereja untuk cari tahu bahasa roh di gereja itu seperti apa. Direkam dan kemudian ditulis lafalnya. Ya. Saya tidak tahu apa tujuannya. Dan menurut saya ini sesuatu yang sangat berbahaya. Karena ingat Bapak Ibu, ada satu dosa yang dikatakan Yesus tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus.
Jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Itu pekerjaan roh, kita tidak tahu. Kemudian kita ngomong macam-macam, ngomong sembarangan. Itu sangat saya takutkan. Dan kalau ada mahasiswa saya yang bermain tentang hal itu, saya sangat sedih, sangat marah. Ya. Menghujat Roh Kudus, dikatakan dosa yang tidak bisa diampuni. Artinya apa? Masuk neraka. Dan saya perhatikan orang-orang yang menghujat ini, orang-orang yang menyindir ini, orang-orang yang mengolok-olok ini biasanya adalah orang-orang yang tidak mengalami. Amin. Itu yang saya perhatikan. Yang tidak mengalami, kemudian dia ngomong sembarangan tentang pekerjaan itu. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu. Ya, ini paling banyak saya perhatikan di belakangan ini. Coba perhatikan di YouTube juga. Ini paling banyak diomelin, diolok. Dan ini bukan terjadi hari ini Bapak Ibu. Dari dulu memang begitu. Lihat, perhatikan ini. Coba Desi ya, saya tunjukkan bagi saudara ya. Masih dalam pasal yang sama tadi. Ya, ayat 12 Desi. Demikian firman Tuhan. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Ya. Apakah artinya ini? 13 ini yang saya maksud. Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh Ya, anggur. ini perkataan mereka. Mereka sedang mabuk. Ya. Oleh anggur. Berarti sesuatu yang negatif Bapak Ibu. Amitong akamuriti. Kalau bahasa Batak yang ngamitong lagi, minum anggur harus minum kasbek, benar kan? Padahal apa yang mereka alami adalah janji dari Bapa, janji dari Yesus dan manifest pada saat itu. Mereka menerima, kamu akan menerima Roh Kudus dan mereka menerimanya. Sekali lagi saya minta, karena saya dipercaya melayani di tempat ini, saya minta sidang jemaat Tuhan jangan sembarangan berbicara tentang hal itu. Menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Dikatakan Yesus melawan Bapa, melawan Anak masih bisa diampuni, tapi menghujat Roh Kudus, hati-hati. Hati-hati. Mereka mengatakan perkataan-perkataan sesuai dengan apa yang diberikan Roh, dan murid-murid pun tidak tahu. Dan ternyata perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan bahasa-bahasa orang yang lain. Ya. Bagaimana seorang yang tidak tahu bahasa Spanyol, ya, misalkan Pak Situmorang, guru saya, kemudian bisa berbahasa Spanyol misalkan. Nah, itu pekerjaan Tuhan pasti. Dan banyak umat gereja Tuhan hingga hari ini sudah tidak percaya dengan hal seperti itu. Tidak percaya dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Tidak percaya dengan mujizat. Tidak percaya dengan kesembuhan. Duh, kok nggak percaya dengan mujizat? Bukankah Tuhan kita Tuhan yang sama? Mengapa tidak percaya dengan mujizat? Mengapa tidak percaya dengan kesembuhan ilahi? Malah diolok-olok, ya, pendeta-pendeta yang melakukan itu. Ya, pada COVID kemarin, ada yang hamba Tuhan yang mengolok-olok hamba Tuhan yang lain. Mana itu pendeta mujizat? Katanya. Waduh, ini sembuhkan si COVID ini, katanya. Berbahaya sekali. Sehingga inilah yang menyebabkan gereja Tuhan menjadi kering. Tidak ada kuasa lagi, karena sudah tidak percaya. Sudah memberikan statement yang negatif tentang pekerjaan-pekerjaan itu. Tetapi dikatakan oleh Yesus, poin kedua adalah kamu akan menerima kuasa. Ya, kamu akan menerima kuasa. Kuasa ini adalah pemberian, bukan kuasa murid-murid sendiri. Maka sering kita sampai ke tempat ini. Ini bukan kemampuan kita, bukan gagah kita, bukan perkasa kita.
Kita tidak bisa melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri. Saya selalu pegang ini Bapak Ibu, ya, yang suka belajar, coba pikirkan ini perkataan saya. Kita tidak mungkin bisa melayani Tuhan tanpa kuasa Roh Kudus. Dengan kemampuan kita sendiri. Yang kedua, kalimat saya adalah, kalaupun bisa, Tuhan tidak akan berkenan. Amin. Kalaupun ada yang bisa, merasa bisa sendiri, tanpa Roh Kudus, Tuhan tidak akan berkenan. Karena Tuhan katakan, bukan karena gagah kita, bukan karena kuat kita, tapi oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah. Gerakan ini dimulai dari manifestasi itu. Maka sebenarnya hari ini adalah hari kelahiran gereja, hari ulang tahun gereja. Selamat ulang tahun gereja, amin. Ini hari lahir kita. Ketika Roh Kudus itu turun, disitulah mulai gereja Tuhan. Dan inilah nanti menjadi entitas yang baru, yang terpisah dari Yudaisme, yang terpisah dari agama Yahudi, menjadi sebuah agama. Dan kemudian nanti ketika mereka berkembang, nanti ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang yang bertobat, kemudian mereka diolok-olok lagi. Jadi sebenarnya sebutan Kristen itu adalah olok-olok juga terhadap orang Kristen. Oh, orang Kristen, oh seperti Kristus. Bukankah sesuatu yang baik, tetapi itu menjadi olokan juga buat orang-orang lain. Jadi sebenarnya sebutan Kristen juga merupakan olok-olok juga dari orang-orang lain pada saat itu. Itu seperti Kristus, itu seperti Kristus. Orang-orang Kristen. Dan di Antioquia lah mereka disebut sebagai orang Kristen, dipanggil sebagai orang Kristen. Itu pun olok-olok Bapak Ibu. Jadi memang sejarah gereja ini ya diwarnai dengan hal-hal seperti itu. Kristen diejek, Kristen diolok, rasul-rasul dipersekusi, dianiaya, dibunuh, disalibkan. Kalau benar, ya, akan mengalami itu. Dan sudah Yesus sampaikan, Yesus nubuatkan bahwa kamu akan mengalami penganiayaan, dikatakan oleh Yesus. Karena Yesus juga diperlakukan dengan cara yang sama. Sepanjang sejarah kekristenan, orang Kristen diperlakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Diejek, dihalangi, gereja ditutup, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau gereja itu benar, akan mengalami hal seperti itu. Tetapi apakah kita akan berhenti menjadi gereja yang benar? Karena kita takut? Karena kita menjaga rasa nyaman kita? Ya. Kembali kepada kita masing-masing. Ya. Tetapi semua murid-murid itu mengalami respon yang negatif. Meskipun memang pasti ada yang positif. Ya. Kuasa itu adalah anugerah. Kuasa itu adalah pemberian. Kamu akan menerima. Berarti kalau menerima, itu sebuah pemberian. Ya. Apa yang kita terima berarti itu sebuah pemberian dari orang lain, dari pihak lain. Dan kuasa di sini disebut adalah dalam bahasa aslinya dunamos, ya, bahasa Yunani dunamos. Saudara mungkin sering dengar dinamit, ya. Ini satu akar kata dengan dunamos, dinamit. Senjata yang memiliki daya ledak yang luar biasa. Dinamit. Ya. Harusnya orang Kristen dahsyat luar biasa. Amin. Ya. Kalau Roh Kudus itu ada, Dia memberikan kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Dunamos, dinamit akan melakukan sebuah gerakan. Ledakan. Dan sejak itulah gereja Tuhan bertumbuh pesat sekali. Saya pikir kita harus kembali kepada apa yang diajarkan Alkitab. Tentu saja yang dimaksud di sini adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa yang dimaksud adalah kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Artinya, kuasa Roh Kudus itu menjadi milik murid-murid pada saat itu. Kuasa Roh Kudus itu menjadi milik mereka. Sehingga mereka sanggup mengadakan hal-hal yang luar biasa.
karena Roh Kudus ada pada mereka. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, terakhir. Dikatakan kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Saksi di sini adalah eyewitness. Saksi mata. Eyewitness, saksi mata. Saksi berarti melihat. Seorang saksi berarti seorang yang melihat. Saya saksi. Berarti saya melihat kejadian itu. Saya saksi bahwa kejadian itu sedang terjadi pada saat itu dan saya ada di situ. Saya melihat, saya mengalami. Ya. Gereja harus melihat perbuatan-perbuatan Kristus. Gereja harus mengalami Kristus. Seorang Kristen harus memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini yang selalu saya doakan, Bapak Ibu. Ya. Supaya kita memiliki pengalaman dengan Tuhan. Kalau orang memiliki pengalaman dengan Tuhan, sebenarnya tidak susah untuk bersaksi. Kalau seseorang sungguh-sungguh mengalami dan merasakan kasih Tuhan, kan tidak susah. Tidak mudah, tidak susah bagi istrimu untuk mengatakan bahwa suaminya baik. Kalau memang suami itu baik, amin? Ya, seperti tadi, suka bawa jalan, suka bawa belanja, ya, suka bawa makan. Ya, pasti nanti si istri itu akan cerita kepada temannya, suamiku baik sekali loh. Gimana baiknya? Ya kan? Dibawa saya jalan, dibawa saya ke pantai. Kan mudah ya. Tetapi kalau tidak pernah melakukan hal seperti itu, gimana ceritanya? Masuk akal ya? Gimana mau katakan suaminya baik, gak pernah kau melakukan sesuatu yang baik? Gimana mau mengatakan Tuhan itu baik kalau kita tidak mengalami? Kita harus sungguh-sungguh mengalami. Saksi mata, melihat, mengalami. Bapak Ibu, saya memperoleh banyak edukasi atau pelajaran, ya, pelajaran hukum. Ketika menyaksikan beberapa proses peradilan yang sering ditayangkan, ya, beberapa kali di televisi, terutama kasus-kasus besar yang telah menyita perhatian banyak warga, banyak masyarakat. Iya. Di dalam sistem peradilan kita mengenal, ya, ada dua kategori, ya. Dua kategori saksi. Pertama saksi mata dan kedua saksi ahli. Itu yang saya lihat ya di televisi ya. Nah, ternyata bobot kesaksian dari saksi mata ini lebih tinggi. Nilai kesaksian dari saksi mata ini lebih tinggi. Mengapa? Karena mereka lah yang menyaksikan, mereka lah yang melihat, mereka lah yang mendengar, mereka lah yang mengetahui, mereka lah yang mengalami perkara yang sedang diselidiki. Ya. Jadi bobot kesaksian mereka lebih tinggi. Ya. Tapi sebelum memberikan kesaksian, saya lihat, saya dengarkan itu, hakim itu akan memastikan dulu si saudara saksi ini. Ya. Dia bertanya, saudara saksi, saudara hanya diminta untuk mengatakan atau menyampaikan apa yang saudara lihat. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara ketahui perihal kejadian itu, perihal peristiwa yang sedang diperkarakan itu. Jadi katakan apa yang sejujurnya. Katakan apa yang benar-benar saudara ketahui. Kalau saudara tidak lihat, jangan jawab. Karena kami sedang mencari fakta persidangan. Kemudian dilanjutkan lagi, dan ingat saudara saksi, kalau saudara menyampaikan kesaksian bohong atau kesaksian palsu, maka saudara juga dapat dikenakan hukuman. Jadi nggak boleh juga main-main, harus benar-benar. Maka mereka disumpah atas nama
kitab suci. Mereka disumpah untuk mengatakan hanya yang benar, hanya yang jujur. Tetapi setelah selesai semua, saksi mata diperiksa selesai semua, maka yang dihadirkan adalah saksi ahli, Bapak Ibu. Saksi ahli. Dan saya lihat bobot kesaksian dari saksi ahli ini atau keterangan dari saksi ahli itu sebenarnya hanya merupakan bahan pertimbangan saja bagi hakim. Hakim itu sebenarnya sudah memiliki fakta-fakta yang cukup untuk memberikan vonis kepada terdakwa. Tetapi diberikan kesempatan kepada saksi ahli. Dan saksi ahli ini ternyata tendensius juga. Ya. Karena nanti akan ada saksi ahli dari si pelaku atau terdakwa. Tentu ketika si pelaku mencari saksi ahli, maka saksi ahli itu akan meringankan si pelaku karena dia dibayar untuk bersaksi. Maka kesaksiannya tendensius, akan memenangkan atau meringankan si pelaku. Demikian juga sebaliknya, saksi ahli daripada si korban, pihak si korban, ya. Maka juga tendensius akan memberatkan si pelaku. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh hakim adalah fakta-fakta. Dan fakta itu datangnya dari saksi-saksi mata. Apa poin saya? Poin saya adalah murid-murid adalah saksi mata. Murid-murid adalah saksi mata. Saya berikan contoh beberapa ya. Murid-murid adalah saksi mata. Coba. Pasal pertama ayat 15 Desi. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara, Ya, terus ya. haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Iya. Dahulu ia termasuk pinangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Iya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar." Iya, sampai situ dulu. Jadi ada 120 orang Bapak Ibu ya, yang hadir pada saat itu, berada di ruang atas. Jadi cukup banyak, bukan hanya 12 yang dipenuhi oleh Roh Kudus pada saat itu. Ada 120 orang. Coba bacakan ya, Desi, ayat yang sebelumnya. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama Ya. dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus. Ya, kemudian ayat 15 tadi sudah dibacakan oleh Desi, itu jumlahnya sekitar atau kira-kira 120 orang. Ya, 120 orang. Pasal 2 ayat 4. Coba. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, Ya. seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakan. Iya. Jadi mereka yang berkumpul tadi, ya, yang sehati berdoa bersama, semua mereka, kalau saya bacakan di sini ya, bahasa Alkitab terjemahan baru seperti yang saya miliki, ya, saudara kalau ada berkat sudah bisa mencari atau membeli ini ya. Jadi Alkitab kita sudah dibarui, direvisi supaya lebih relevan dengan bahasa yang sedang kita pakai pada hari-hari ini. Saya bacakan ayat yang keempat. Lalu mereka semua, ya, berarti ada 120 orang tadi, kira-kira 120 orang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi 120 orang adalah orang yang mengalami, ya, saksi mata kejadian itu. 120 orang. 120 orang. Kemudian coba kita lihat Matias, ya. Matias ini yang menggantikan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot telah bunuh diri karena dia mungkin merasa bersalah ketika menjual Yesus. Coba 16 sampai 22. Hai saudara-saudara, Ya. haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, Ya. pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Ya. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah
Iya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya Iya. tertumpah keluar. Ya, kita lompat aja Desi untuk mempersingkat. 21. Jadi harus ditambahkan kepada kami Iya. seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul Iya. dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Ya, terus? Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Iya. Syarat untuk menggantikan Yudas Iskariot adalah harus bersama-sama dengan mereka. Saya catat di sini, ya. Dikatakan senantiasa berkumpul bersama-sama dengan kami selama Yesus di bumi. Jadi saksi kehidupan Yesus. Kemudian saksi kebangkitan Yesus. Kemudian dia harus menjadi saksi kenaikan Yesus. Karena Matias ini juga adalah orang yang bersama-sama dengan para murid dalam angka 120 tadi. Jadi melihat, mengalami. Ini syaratnya. Dan terpilihlah Matias. Sebenarnya ada 2 orang pada saat itu yang sedang diundi. Pertama adalah Yusuf, yang kemudian Matias, dan Matias yang terpilih. Kemudian kalau kita lihat dalam tulisan Paulus, coba dibantu. Terus 120 orang tadi, kemudian terus, ya Matias. Kemudian lebih dari 500 orang. Ini juga saksi mata Bapak Ibu. Coba Desi bantu 1 Korintus 15 ayat 6. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Iya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Iya. Jadi saya sampaikan tadi di awal, ketika Yesus bangkit dari kematian, Yesus tidak langsung terangkat ke sorga. Karena Yesus harus membuktikan bahwa ia benar-benar bangkit seperti yang dinubuatkan sebelum kematiannya. Dan dia berada di dalam bumi pada saat itu, berjalan bersama murid-murid selama 40 hari lamanya. Dan ini adalah satu peristiwa di mana 500 orang sekaligus melihat Yesus. Mereka ini juga adalah saksi mata untuk melihat Yesus naik ke surga. Iya. Kemudian yang terakhir adalah Paulus. Pasal yang sama ayat 8 Desi. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir Iya. sebelum waktunya. Iya. Yesus memang telah naik ke sorga. Tetapi dalam peristiwa Paulus pun diberikan kesempatan untuk melihat Yesus. Jadi Paulus pun adalah saksi mata. Poin saya Bapak Ibu, saya cukup panjang menjelaskan ini dan memberikan contoh-contoh. Poin saya adalah murid-murid adalah saksi mata, bukan saksi ahli. Amin Bapak Ibu. Ya. Seringkali banyak sekarang ini manusia itu saksi ahli, ya, banyak berkomentar, komentator tentang Roh Kudus, komentator tentang perpuluhan, komentator tentang firman Tuhan, komentator tentang gereja, komentator tentang segala sesuatu. Tetapi mereka bukan saksi mata, mereka bukan seseorang yang mengalami. Ini yang berbahaya Bapak Ibu. Hanya komentator. Kalau saksi ahli kan cuma komentator, banyak memang ilmunya mungkin, tetapi itu tidak terlalu dinilai oleh hakim Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi saksi mata. Tuhan mau kita bisa mengalami Dia, merasakan hadiratnya, mengalami pemeliharaannya, mengalami berkatnya, dan mengakui sungguh-sungguh, saya diberkati Tuhan, saya mengalami Tuhan. Itu saksi mata. Sekarang kekristenan sudah berubah dari saksi mata menjadi saksi ahli. Kalau diajak berdebat, panjang lebar. Tapi diajak lakukan satu firman pun tidak mau. Saya juga pernah Bapak Ibu ya, mengikuti sebuah grup di Facebook. Grupnya grup perpuluhan. Sampai istri saya marah-marah kepada saya, kenapa kau ikutin itu? Dia grup perpuluhan, tetapi semua di situ orang-orang yang menghina tentang firman Tuhan perpuluhan. Mereka bukan pelaku, tapi banyak sekali komentarnya. Mereka tidak melakukan perpuluhan, tapi banyak sekali ngomongin tentang perpuluhan. Coba apalah kira-kira yang diomongin? Banyak sekarang orang-orang komentator di luar sana
tapi tidak mau gereja, tapi yang dikomentari gereja semua. Dikomentari hamba Tuhan, dikomentari gereja, dikomentari cara mengelola keuangan, tapi dia nggak gereja, dia nggak ibadah. Banyak sekarang Bapak Ibu. Dia ahli, tetapi bukan saksi mata. Yang Tuhan mau pada siang hari ini kita menjadi saksi mata, amin. Memiliki kuasa, karena kita melihat, kita mengalami firman ini. Itu yang Tuhan tunggu, itu yang Tuhan mau. Maka saya catat di sini. Mengapa tidak bersaksi? Ya. Jangan-jangan tidak mengalami. Jangan-jangan sudah tidak mengalami lagi. Jangan-jangan kekristenan itu sudah tidak mengalami lagi apa-apa dalam kekristenannya. Dan ini berat Bapak Ibu. Ini berat. Saya sampaikan tadi contoh yang sangat sederhana. Gimana seorang istri bisa mengatakan yang baik tentang suaminya, padahal suaminya pun tidak pernah baik. Tiap hari nampelin istrinya ini. Tiap hari melakukan yang kasar. Tidak memberikan belanja. Gimana seorang istri bisa mengatakan suaminya baik? Dia tidak mengalami. Tetapi saya yakin kalau kita mengalami hal-hal yang baik dari Tuhan, pasti bisa menyaksikan. Amin? Gak usah disuruh-suruh. Otomatis itu. Dan mereka semua ini orang-orang mengalami dan mereka tidak bisa diganggu gugat walaupun mereka dikejar-kejar. Maka ada sebuah buku ya, kalau saudara suka baca, dikatakan judulnya semakin dibabat semakin merambat. Artinya semakin orang-orang Kristen pada zaman itu dieksekusi, dipersekusi, dianiaya, mereka semakin giat melayani, semakin giat menyebarkan firman Tuhan. Tidak baguslah kalau, saya pikir tidak baiklah kalau kita harus mengalami hal seperti itu. Ada kesempatan yang baik bagi kita, ada kesempatan yang bebas bagi kita untuk menjadi saksi mata. Jangan menjadi saksi ahli, ya. Jadilah saksi mata. Saya tutup di sini Bapak Ibu sebagai sebuah pertanyaan refleksi aja bagi kita ya. Gak usah dibaca, tapi dibaca dalam hati aja. Ya. Mari Bapak Ibu, dalam momentum ini, perayaan Pentakosta, kita kembali diingatkan bahwa para murid adalah saksi mata. Dan satu lagi saya tambahkan Bapak Ibu, yang mengalami kepenuhan Roh Kudus pada saat itu adalah mereka yang menanti-nantikan apa yang dijanjikan oleh Yesus. Mungkin ada murid yang lain, tetapi tidak berada pada ruang atas itu. Mungkin ada di luar, tetapi yang dipenuhi Roh Kudus adalah yang menanti-nantikan janji itu. Sekitar 120 orang. Ya, Roh Kudus sudah turun, tetapi turun atas mereka yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan. Amin. Maka firman Tuhan mengatakan, carilah selama Tuhan masih berkenan temu, ketuklah maka pintu akan dibuka. Mintalah, harus ada sesuatu yang kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita tidak mencari, tidak mau, tidak merindukan Tuhan, tidak mau hadirat Tuhan, ya. Sekalipun makanan enak sudah di sini, kalau kita tidak mau makan, ya, gak ada gunanya. Sekali lagi, yang dipenuhi Roh Kudus dengan lidah-lidah api itu adalah yang menunggu selama 10 malam itu. Mereka menunggu dengan tekun. Tidak tahu bagaimana mereka berdoa. Saya tidak tahu bagaimana hati mereka merindukan apa yang Tuhan janjikan itu. Dan saya menemukan memang ya, yang mengalami hal-hal rohani seperti itu, yang benar-benar orang yang rendah hati, yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu yang berbeda yang kita pikirkan. Mari kita mau dituntun oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, supaya ada gunanya kita belajar. Kalau tetap bercokol dengan apa yang kita pikirkan itu, belum tentu benar. Ya. Supaya ada momentum-momentum yang terjadi.
supaya kita refresh setiap saat dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Pelayan selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Silakan Bapak Gembala.